bambu kuning, dan tumbukan daun kelor. Untuk apa kedua benda itu? Tanya Fahmi dan Danang hampir bersamaan. Bambu kuning ini untuk melunturkan ilmu kebalnya Pak Kusno dan Pak Gatot. Sedangkan tumbukan daun kelor ini kalian oleskan di muka kalian dan telinga kalian. Ini untuk mengelabuhi jin perewangannya Pak Gatot. Jika kalian mengoleskan tumbukan daun kelor di muka dan kedua telinga kalian, maka jin-jin perewangan Pak Gatot tidak akan bisa melihat kalian. Jadi kalian bisa menghadapi Pak Gatot dan Pak Kusno dengan lebih fokus dan leluasa. Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas petunjuk kalian, kata Fahmi kepada kelima orang itu. Jadi hari ini kita tunda rencana kita, dan malam Jumat Kliwon berikutnya kita semua berkumpul di sini dengan membawa persiapan lebih matang. Mereka semua akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan berkumpul di tempat yang sama di malam Jumat Kliwon berikutnya. Di rumahnya Fahmi merasa sedikit kebingungan. Kalau untuk tumbukan daun kelor mungkin di sini banyak, tapi aku tidak tahu di mana keberadaan bambu kuning itu. Danang akhirnya teringat tanaman bambu kuning yang dijadikan hiasan di depan kantor desa tempat dia bekerja. Oh iya, di kantor desaku ada tanaman bambu kuning, biasanya buat hiasan di depan kantor. Mungkin aku bisa minta tolong Pak Lurah untuk memintanya. Wah, bagus itu, kata Fahmi. Jadi sebaiknya kamu pulang saja dan kamu persiapkan semua hal yang kita perlukan untuk penyerangan di malam Jumat Kliwon nanti. Akhirnya Danang pun pamit pulang ke kampung halamannya. Pagi itu Danang meminta izin kepada Pak Lurah untuk memotong sebagian bambu kuning yang dijadikan hiasan di depan kantor desa. Ternyata Pak Lurah pun mengizinkan dan tidak begitu banyak pertanyaan. Mungkin pikir Pak Lurah akan ditanam di depan rumahnya Danang sebagai hiasan dan penolak bala. Akhirnya, malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu pun tiba. Danang, Fahmi, Sinta, dan kelima orang bekas anak buahnya Pak Gatot berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Di sini kelima orang ini akan berpura-pura menangkap Danang untuk dijadikan tumbal sebagai pemancing keluarnya makhluk-makhluk gaib peliharaannya Pak Gatot. Danang pun pura-pura diikat dan dibawa oleh kelima orang itu menuju ke bangunan bekas pabrik tempat ritualnya Pak Gatot. Pak Gatot dan kawan-kawannya sangat senang sekali mendapati anak buahnya berhasil menangkap Danang. Akhirnya engkau tidak bisa lolos, Danang. Danang diam saja. Menjelang tengah malam, Danang pun dibawa ke meja persembahan. Pak Gatot dan anak buahnya beserta teman-temannya yang ingin melakukan ritual mulai mengelilingi meja itu. Beberapa saat kemudian, muncullah asap mengepul dengan sangat tebalnya. Perlahan-lahan asap itu membentuk sesosok tubuh tinggi besar hitam yang tidak lain genderuwo peliharaannya Pak Gatot. Makhluk ini tertawa sangat keras sampai memekakkan telinga. Dan ternyata saat itu Fahmi dan Sinta tengah bersembunyi di balik kursi. Setelah makhluk peliharaannya Pak Gatot itu berhasil dipancing keluar, Fahmi, Sinta, dan kelima orang bekas anak buahnya Pak Gatot yang membelot itu langsung melepaskan ikatan tali yang mengikat Danang. Secepat kilat, kelima orang bekas anak buahnya Pak Gatot itu mengoleskan tumbukan daun kelor ke muka dan telinga mereka. Fahmi pun langsung melemparkan 5 batang bambu kuning kepada mereka. Setelah Danang berhasil dilepaskan, Fahmi kemudian mengoleskan tumbukan daun kelor itu ke muka dan kedua telinganya Danang. Tak lupa Fahmi memberi Danang sebatang bambu kuning. Akhirnya, ke-8 orang itu sudah siap siaga. Muka mereka masing-masing sudah dipoles dengan tumbukan daun kelor dan masing-masing dari mereka memegang bambu kuning.
Iblis peliharaannya Pak Gatot sepertinya kebingungan. Tadi mereka sempat melihat Danang, kok sekarang Danang lenyap dari penglihatan mereka. Pak Gatot pun akhirnya memerintahkan para iblis perewangannya untuk menyerang orang-orang yang memegang bambu kuning itu. Tapi para jin perewangannya Pak Gatot benar-benar seperti kebingungan. Mereka seperti tidak bisa melihat apa-apa. Ada apa ini, batin Pak Gatot? Kenapa makhluk-makhluk peliharaanku semuanya diam? Ketika Pak Gatot tengah berpikir seperti itu, Fahmi, Danang, dan kawan-kawannya mulai menyerang orang-orang yang berada di pihaknya Pak Gatot. Pak Gatot sangat terkejut sekali, karena kelima anak buahnya ada yang membelot. Satu persatu, anak buah Pak Gatot berhasil dilumpuhkan. Bahkan Pak Kusno pun tidak berdaya. Namun Pak Gatot dengan percaya diri tetap menghadapi gempuran Fahmi dan Danang. Dia merasa memiliki ilmu kebal, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun ketika hantaman bambu kuning menimpa tubuhnya bertubi-tubi, Pak Gatot merasakan tubuhnya sangat lemah dan tidak mempunyai tenaga. Ketika Pak Gatot sudah tidak berdaya, dengan beringas, Fahmi hendak menghabisi Pak Gatot. Namun tiba-tiba Fahmi dicegah oleh Sinta. "Cukup mas, cukup, jangan kau teruskan. Dia sudah tidak berdaya. Tapi jika tidak kita habisi, dia akan menebar maut. Tapi kita tidak boleh membunuh musuh yang tidak berdaya, mas," kata Sinta. Tiba-tiba terdengar suara raungan yang sangat keras. Ternyata genderuwo peliharaannya Pak Gatot sepertinya sangat marah ketika mendapati tumbal yang dipersembahkan untuknya lenyap. Dia sangat marah kepada Pak Gatot karena merasa ditipu. "Hei Gatot, di mana tumbal persembahan yang kau persembahkan untukku?" kata genderuwo itu sambil mendekat dan menjambak kepalanya Pak Gatot. Dengan tenaga tersiksa, Pak Gatot menunjuk ke arah mukanya Danang. Tapi genderuwo itu seperti tidak bisa melihat apa-apa. "Kamu benar-benar membohongiku. Kamu tahu kan resikonya membohongi aku?" Genderuwo itu terus berteriak sambil menjambak dan mencekik Pak Gatot. Akhirnya Pak Gatot pun menemui ajalnya di tangan makhluk peliharaannya itu. Dan Pak Kusno pun juga mengalami hal yang sama. Dia pun juga tewas dijambak dan dicekik oleh sang genderuwo. Kedua orang kejam ini benar-benar tewas di tangan makhluk peliharaan mereka sendiri. Setelah Pak Kusno dan Pak Gatot tewas, dengan sendirinya makhluk-makhluk peliharaan mereka itu menghilang seketika, lenyap tak berbekas. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Sebuah cerita yang sangat panjang sekali, dan semoga saja cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan kita semua bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang ada di dalam cerita ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.